NutriHealth Indonesia adalah layanan konsultasi online oleh tim. Ada 4 layanan program. Yang pertama adalah program pengaturan berat badan untuk kamu yang mau menurunkan atau menaikkan berat badan tanpa efek samping. Yang kedua adalah program pengaturan makan dengan masalah kesehatan seperti diabetes, GERD, cancer, PCOS, dan lain-lain. Yang ketiga adalah program pengaturan makan bagi ibu hamil. Karena saat hamil, ibu hamil sering mengalami kesulitan makan seperti mual, muntah, dan lain-lain. Dan peningkatan berat badan ibu hamil berbeda-beda tiap trimester yang sangat membutuhkan pemantauan khusus. Yang keempat, pengaturan makan untuk bayi dan anak. Ini penting sekali karena merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting pada si kecil. Tim yang melayani adalah dokter spesialis gizi klinik untuk konsultasi medis dan kesehatan. Kemudian ada ahli gizi yang akan mengajari memilih makanan serta mengatur jadwal dan porsi makan. Dan ada perawat gizi yang akan mendampingi program kamu supaya asupanmu lebih termonitor. Sehingga di akhir program, kamu sudah tahu bagaimana makan yang sehat sesuai kebutuhanmu. Sudah banyak pasien yang ikut program dan berhasil. Sekarang giliran kamu. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Kita bertemu lagi di acara Dr. Lucy and Friends. Bisa dengar ini? Halo? Halo? Halo, bisa Pak? Bisa Bisa ya? Terima dengar kasih Bu jelas. Nina. Siap. Terima kasih Dr. Mega. Sudah nggak terasa lagi ya, tahu-tahu sudah 2 bulan itu waktunya cepet ya. Sebentar lagi sudah mau tahun baru ya, 2 bulan lagi ya. Luar biasa. Oke, malam ini Dr. Lucy mana nih? Halo Dr. Lucy. Halo, selamat malam. Apa kabar Apa kabar dok? semuanya? Terima kasih Pak Gosal. Apa kabar semuanya, teman-teman yang ada di sini? Semoga sehat semua ya. Sehat. Baik dok, terima Amin. kasih. Ya, malam ini dok kita akan bicara tentang diet pantang nasi. Kenapa tetap gendut? Aduh, judulnya judulnya ini juga nih. Sering kita dengar nih, diet tapi kok tetap gendut, padahal sudah nggak makan nasi gitu. Itu ya dok, kita akan membicarakan itu. Nanti dok, kita akan menyampaikan presentasi selama 30 menit dan akan dilanjutkan dengan Baik, question and answer selama 30 menit. Nanti saya mohon teman-teman jangan meninggalkan tempat karena akan ada pengumuman yang akan diumumkan pada akhir acara mengenai pemenang dari hadiah-hadiah yang kita siapkan ini. Malam ini kita telah menyediakan eh, pemenang hadiah untuk 10 pemenang ya, eh, yaitu hadiah dari Kalbe, satu kotak susu Peptisol, dan satu kotak Femi Fiber, minuman fiber. Dan juga ada voucher konsultasi gratis untuk 10 pemenang yang beruntung. Konsultasi selama 15 menit. Harap pemenang pergunakan itu. Sayang kalau nggak dipergunakan. Selain itu juga ada voucher diskon 20% untuk pemeriksaan laboratorium di Prodia. Nah, itu hadiah-hadiah yang akan kita dapatkan. Oke, sebelum menyampaikan sebelum memulai presentasi dari Dokter Luciana, saya akan membacakan sedikit tentang biodata dari Dokter Lucy. Dokter Lucy adalah berpendidikan S3 di bidang gizi Universitas Indonesia, Jakarta, lulusan universitas. Pendidikan spesialis gizi klinik Universitas Indonesia juga. Pendidikan subspesialis penyakit kritis Universitas Indonesia juga. Kepala Departemen Gizi FKIK Universitas Kristen Kridia Wacana, dosen spesialis gizi klinik Universitas Diponegoro, Semarang, dosen program Magister FK Universitas 11 Maret, Surakarta,
founder dan scientific advisor dari NutriHealth Indonesia, yang di mana saya juga berada, founder dari Presiden Indonesian Nutrition Association, sebuah lembaga riset yang sering melakukan riset untuk perusahaan-perusahaan terkenal di Indonesia, anggota dari European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN), dan juga American Society for Clinical Nutrition and Metabolism atau ASPEN, dua organisasi nutrition yang besar di dunia, Amerika dan Eropa. Editor in Chief World Nutrition Journal Indonesia, editor juga di Rasafi International Journal of Medicine Iran, jadi melanglang buana ke negeri-negeri lain ini ya. Member of the Journal of Nutrition, Fasting and Health Iran, nutrition expert di Subway Indonesia. Nah, ini kita semua kenal kayaknya Subway Indonesia ya. Mudah-mudahan semua sudah coba Subway Indonesia. Dr. Lucy banyak menulis tentang makanan, fast food, tapi yang berguna untuk kita, ya. Subway Indonesia. Medical Advisory Board Dutch Medical Food Belanda, konsultasi online NutriHealth Indonesia, dokter praktis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Sebenarnya masih ada lagi yang lain-lain, tapi ya itu yang major aja saya bacakan, ya. Itu dok ya. Nah, kembali ke topik semula dok. Diet pantang nasi, kenapa tetap gendut? Nah, itu ya dok ya pertanyaannya. Kenapa ada orang pantang nasi tapi tetap gendut dok? Mungkin bisa Baik, terima diterangkan dok. kasih. Terima kasih perkenalannya tadi ya, Pak Gosal. Lengkap gitu. Jadi, benar sekali, ini sering sekali pasien-pasien saya juga tanya, dok saya sudah nggak makan nasi, tapi kok saya beratnya nggak turun-turun gitu ya. Saya ingin izin share slide ya Pak ya, supaya lebih memudahkan saya menjelaskannya. Nah, slide ini mau cerita tentang keseimbangan asupan kalori dan keluaran kalori yang nantinya pengaruhnya adalah berat badan. Kalau kita bicara nasi, nasi itu adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Ini juga mesti jelas ya, nasi bukan hanya karbohidrat, tetapi di dalam nasi itu kan ada selain karbohidrat, ada protein sedikit, ada airnya, dan ada zat-zat gizi yang lain, vitamin dan mineral. Sehingga kita sebutnya bahan makanan sumber karbohidrat. Letaknya di sini nih. Karena asupan kalori itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Vitamin dan mineral tidak ada kontribusinya di kalori. Jadi kontribusi kalori hanya di karbohidrat, lemak, protein. Jadi kalau tiga-tiganya ini dijumlah menjadi kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah, keseimbangannya itu adalah satu, metabolisme istirahat. Ini meliputi 60-75% dari kalori yang dikeluarkan. Metabolisme istirahat itu waktu kita istirahat, itu jantung kita bekerja, usus kita juga bergerak, usus nggak diem gitu, nggak. Terus paru-paru kita kan kita juga bernafas, dan metabolisme di dalam tubuh juga terjadi. Nah, metabolisme istirahat ini dipengaruhi oleh massa otot. Massa otot tuh gimana ya ukurnya? Kalau ada sih alat timbangan untuk ukur, tetapi kalau kita mau mengukur saya tuh ototnya besar apa enggak, nah itu biasanya kan yang diangkat tangannya ada yang melembung-melembung, nah itu otot yang keras dipegangnya itu otot. Tapi yang bisa dicubit empuk itu adalah lemak. Ini berpengaruh di metabolisme istirahat. Kalau ototnya besar, metabolismenya tinggi, jadi penggunaan energinya tinggi. Kalau ototnya kecil, ini yang nggak pernah olahraga ya. Nah, ini metabolisme istirahatnya itu rendah. Rendah itu artinya hemat energi. Jadi kalau kita makan sedikit, kita makannya sedikit untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, ini pengaruhnya otot. Terus yang
kelompok lain yaitu termogenesis setelah makan. Setelah kita makan, kita menggunakan energi sekitar 10 sampai 15%. Dan ini tidak banyak berubah. Eh, Perubahannya tidak banyak. Kalau yang di atas karena dipengaruhi massa otot, jadi tergantung bagaimana kita eh, punya ototnya. Terus yang terakhir, aktivitas fisik. Nah, ini yang kita bisa atur-atur. Kalau aktivitas fisik kita banyak, berarti bisa sampai 30%. Bahkan 30% dari keseluruhan kalori ya. Jadi kalau aktivitas fisik kita sangat banyak, bahkan itu bisa sampai 40%. Kalau aktivitas fisik kita santai, rebahan, ya mungkin 10 atau bahkan mungkin 5%. Ini dipengaruhi gaya hidup santai, itu akan menurunkan aktivitas fisik. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ada orang pantang nasi tapi tetap gendut, Dok? Ya, tergantung. Kalau nasinya dikurangi tapi yang protein dan lemaknya itu banyak, berarti kalorinya banyak. Kemudian karbohidratnya sudah dikurangi, tapi aktivitas fisiknya sangat sedikit, kecil, ya jadi hemat sekali, jadi beratnya nggak turun-turun. Nah, ini penjelasannya, Pak. Baik, Dok. Ini seperti kayak beruang lagi hibernate, Dok ya. Kalau dia makannya sedikit, dia nggak banyak gerak, dia berhibernate, ya tetap aja dia gede, Dok ya. Sedikit aja turun berat badannya. Begitu, Dok, kira-kira ya. Iya, Jadi benar. ini keterangannya sangat ilmiah, Dok. Mudah-mudahan pemirsa, teman-teman ngerti apa yang disampaikan oleh Bu Dokter ini ya. Eh, Ya, nanti kita jelaskan lebih jelas lagi ke belakang. Baik, Dok. Sebenarnya berapa banyak karbohidrat yang kita butuhkan, Dok? Atau karbohidrat itu atau nasi ya, atau tadi seperti judulnya, makan nasi kok tetap gendut. Karbohidrat adalah nasi atau kentang atau yang lain-lain. Kenapa? Sebenarnya berapa banyak, Dok, karbohidrat yang kita harus Nah, makan? ini pertanyaan yang penting, Pak. Karena kalau ini kita tidak bahas, berarti eh, tidak akan ketemu jawabannya. Jadi, hmm, saya izin stop share ya, karena kayak ada garis-garis yang muncul. Saya akan share ulang. Ya, Maaf ini ya. pemirsa ya, ada gangguan teknis sedikit dari Bu Dokter. Sudah keluar Eh, semua. ya, tadi ada garis-garis mungkin dari Iya, eh, Dok. apa? Baik. Sebenarnya berapa banyak, Dok, karbohidrat yang dibutuhkan? Nah, tadi kalau kita bicara nasi, itu adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Sering juga lazim kita sebut makanan pokok. Kita mengonsumsinya itu anjuran sehat, itu adalah sepertiga piring dari piring yang kita makan. Ini bagian lain dari piring adalah sayur, sama banyaknya dengan Ini ngomong karbohidrat. piring yang normal, Dok, yang standar, Dok ya. Ini anjuran sehat. Iya. Kemudian lauk pauk itu sekitar 1-2 potong, tapi tidak sebanyak karbohidrat. Kemudian buah-buahan, buah itu hanya seperenam bagian. Nah, piring ini kita konsumsi sehari 3 kali. Dimakan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian di antaranya ada anjuran sehat yaitu untuk mengkonsumsi selingan. Bisa 2 sampai 3 kali. Anjuran ini biasanya sesuai dengan aktivitas fisik kita, tapi kalau untuk orang yang sudah diabetes, sebaiknya selingan itu dikonsumsi 3 kali. 1, 2, 3, di antara makan pagi, siang, dan malam. Kalau kita bicara berapa kalori sih sebenarnya,
makan makan seperti ini, makan seperti ini, kalau kita makan nasinya 100 gram, lauknya 2 potong, ya contohnya 100 gram, 2 potong, buahnya 1 potong, seperti yang potongan standar yang kita sering beli di tukang buah kayak gitu ya. Kemudian sayur, sayur itu sama banyaknya sama nasi, itu kita dapat 565 kalori. Nah, kontribusi karbohidrat di sini. Tapi kalau kita karbohidratnya banyak, berarti kalorinya juga akan dapat banyak. Hampir double dok ya. Itu ya Pak ya. Nggak kedengeran dokter, suaranya putus-putus nih. Saya izin minum sebentar. Seperti saya nih dok, sembari minum dok, dengar dok. Saya ini tingginya 175 cm. Apa makanan 100 gram ini cukup? 565 kalori per sekali makan untuk 3 kali makanan utama. Jadi kalau tingginya 170 itu kita kira-kira kebutuhannya 1.800 sampai 2.000 kalori tergantung aktivitas fisik. Nah, kalau sehari 3 kali makan, berarti makannya 565 kalori itu sudah cukup. Sedikit lebih banyak kadang-kadang tidak masalah. Karena Nah, 3 kali sehari berarti sudah dapat hampir 1.800 ya Pak ya. Masih ada betul. sisa untuk snack. Artinya snacknya juga nggak boleh banyak-banyak. Sekitar 100 kalori, 150 kalori. Nah, kalau Pak Gosal ingin makan lebih banyak, berarti aktivitas fisiknya harus ditambahin. Saya kan Kalau rajin tidak olahraga, nanti harusnya lebih dikit dok ya. boleh kita lihat saja dari berat badan, perubahan berat badan setiap minggu. Itu bisa ketahuan. Jadi kalau untuk yang merasa, saya itu kan udah olah, olahraga, terus makan saya boleh lebih banyak. Ya, kalau setiap minggu beratnya nambah terus, artinya makannya kebanyakan dibanding dengan olahraganya. Karena orang sekarang sering kali gini, Pak. Melakukan olahraga tuh seminggu 2 kali. Sekali olahraga 1 jam. Dan itu ingin nambah makannya banyak. Berarti itu tidak tidak sesuai dengan kebutuhan kalorinya ya. Sebelum olahraga makan, sesudah olahraga makan. Nah, itu. Nggak olahraga juga makan. Jadi beratnya Banyak dok naik yang begitu terus. dok. Banyak. Sebetulnya eh, tidak selalu tidak ingin diet, tapi eh, tidak terpikirkan bahwa oh olahraga saya yang seminggu 2 kali 1 jam itu sangat sedikit untuk saya menambah makanan gitu Pak. Baik, saya balik lagi ke isi piringku. Jadi kalau kita konsumsi karbohidrat nasinya tuh banyak, ya berarti ini biasanya terjadi pada kalau kita nggak makan sayur. Contohnya makan nasi goreng ya, nasi goreng yang kalau malam itu tek 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 terus makan nasi goreng, isinya nasi dan lauk tambah telur, minyak. Tapi sayurnya sangat sedikit. Atau eh, mie ayam itu juga 1 mangkok mie, ayamnya di atasnya ada sih sayurannya 1 2 helai, terus ditambah jamur mungkin ya. Nah itu tidak sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Ini ya Pak. Slide berikutnya tidak kalah menariknya yaitu ini yang ditanyakan di awal. Saya sudah mengurangi nasi, jadi mengkonsumsi nasinya cuma 3 sendok. Tapi karena masih lapar atau ingin menikmati lauk, jadi lauknya yang diperbanyak. Nah, yang terjadi sebenarnya kalorinya bukan semakin sedikit, tapi kalorinya itu ternyata lebih banyak dari kalau makan nasinya tidak dikurangi jadi 3 sendok, tapi tetap tetap 6 sendok. Nah, Ya, ini ini seperti sebenarnya ilustrasi di kanan dok ya. Ilustrasi di piring ini ya protein lemaknya banyak ya. proteinnya ditambahin. Di sini protein dan lemak maksudnya biasanya nambah lauk ya Pak ya, Lauk ya nambah dok, betul. lauk, iya. Terus Karbohidratnya apalagi kalau dikurangi. kuah-kuah minyak,
Iya betul. Apalagi kalau kuah-kuah minyaknya itu enak, gurih gitu ya. Wah, itulah ditambahin. Jadi, Eh, sedangkan lauk itu tanpa ditambahin minyak itu sudah mengandung lemak. Pada hewani ada kolesterolnya, pada nabati tidak ada kolesterolnya. Jadi, dan ini kalorinya cukup banyak, Pak. Kalau kita lihat di sini, untuk nasi 100 gram dan lauk 1 ons, 100 gram ini 1 ons, itu kalorinya digoreng ya, digoreng bukan goreng tepung, ini kalorinya lebih banyak. Jadi ngurangi nasi, nambahin lauk sebenarnya kalori yang didapat itu lebih banyak. Nah, jadilah, jadilah demikian. Kalau kita lihat ke anjuran tumpeng gizi seimbang, ini bagian dari uh, gizi seimbang ya, anjuran gizi seimbang. Nah, di sini juga kita lihat bahwa makanan pokok atau tadi yang ditanya nasi gitu ya, karena kita kan biasanya makan nasi, padahal sekarang kan orang tidak hanya makan nasi, tapi makanan pokoknya macam-macam ya. Ada roti, mie, bihun, roti, kentang, ubi, singkong gitu ya. Nah, ini menduduki tempat yang terbanyak. Jadi konsumsinya paling banyak anjurannya untuk makanan pokok. Nah, sesudah makanan pokok baru sayur dan buah. Lauk itu di sini harus ada tetapi tidak banyak. Nah, yang paling atas ini adalah gula, garam, dan minyak. Jadi ada karbohidrat simpleks di atas yaitu gula, tapi karbohidrat kompleks ada di bawah. Tadi contohnya adalah nasi. Baik, Dok. Jadi ini adalah piramida kebutuhan makanan kita yang terdiri dari karbohidrat, protein Hmm. sesuai dengan piramidnya ini, Dok ya. Iya, Ukurannya kurang kalau lebih ya. dulu memang, iya, kalau dulu namanya memang food pyramid atau piramida makanan, tapi sekarang namanya tumpeng gizi seimbang. Oke, Jadi piramida sama. makanan atau tumpeng eh, Ya, makanan sekarang ya. namanya tumpeng tumpeng gizi seimbang. Oke. Teman-teman, ini semua presentasi ini ada rekamannya ya. Nanti kalau setelah akhir acara kita ada hotline. Bila ingin diminta rekamannya, tinggal minta kepada admin kita. Atau nanti ada YouTube-nya pun itu bisa dilihat dari sana rekamannya. Jadi nggak usah khawatir ada yang kelewatan atau bagaimana. Tetap masih bisa ditonton kembali. Nah, Dok, di dalam tumpeng itu, Dok, gula juga karbohidrat, dokter bilang tadi ya. Kenapa gula letaknya di atas, Dok? Karena dia simplek apa tadi? Kenapa dok? Ya benar. Kenapa Ini ditempatkan di atas? Kenapa nggak di bawah sama-sama? memang ini anjuran yang berbeda. Yang di bawah adalah karbohidrat kompleks, yang di atas adalah karbohidrat simpleks. Jadi konsumsi gula boleh sampai 4 sendok makan. Nah, ini memang berbeda apa komposisi biokimianya. Kalau kita kalau karbohidrat kompleks itu rantainya panjang. Contohnya adalah oats masuk sini, roti, mie, kemudian ini ya kelompok kentang, ubi, singkong, nasi juga di sini. Nah, ada lagi kelompok karbohidrat yang simpleks yaitu gula. Di sini ya, buah juga masuk dalam karbohidrat simpleks. Kemudian makanan manis-manis masuk termasuk gula dan tepung yang dimasak sangat yang halus itu juga masuk ke dalam karbohidrat simpleks dan susu juga masuk karbohidrat simpleks. Tetapi kelompoknya berbeda dan ada sendiri-sendiri. Meskipun ada karbohidrat simpleksnya di susu, tapi susu adalah bahan makanan sumber protein. Jadi kalau kita kembali lagi ke tumpeng, susu ada di sini, nasi ada di sini, minyak ada gula ada di atas. Jadi uh, ikuti anjuran yang seperti tumpeng gizi seimbang ini. Nah, kalau saya balik ke sini, ternyata ada satu lagi anggota keluarga karbohidrat, yaitu serat. Serat ada di gandum utuh, ada di kacang, ada di kacang-kacangan.
Dan ini serat adalah karbohidrat yang tidak bisa diserap. Jadi beda lagi pengelompokannya. Gitu, Pak. Baik, Dok. Rupanya eh, sesuai dengan pertanyaan di muka tadi ya. Kenapa nggak makan nasi kok gendut gitu ya? Padahal karbohidrat itu banyak juga di mana-mana ya, Dok ya. Ada di Ya, mana-mana benar. rupanya. Ada orang bilang saya nggak makan nasi, tapi saya makan rotinya. Dia nggak tahu dia makan rotinya banyak, spagetinya banyak, pastanya banyak. Ya sama juga, Blok ya. Iya, Nasi benar. juga Karena itu itu ya. satu kelompok. Benar sekali. Atau lauknya banyak. Oh, nggak makan Nah, karbo betul beneran, tapi sekali. lauknya banyak. Ya tetap aja gendut, Dok Iya, ya. Pak. Oke, itu sangat dimengerti. Jadi diet yang benar itu seharusnya bagaimana, Dok? Yang tepat kalau kita mau diet supaya nggak gendut, Dok. Jadi, kembali lagi ke keseimbangan antara asupan makan dari kalori yang masuk dan aktivitas fisik untuk kalori yang keluar. Jadi, kalau ingin menurunkan berat badan, jangan makan berlebihan. Bukan jangan makan sesedikit-dikitnya ya. Ingat tadi ada kelompok yang memerlukan kalori, yaitu pada saat kita istirahat juga butuh kalori gitu ya. Aktivitas fisik sedikit juga yang biasa itu juga perlu kalori. Jadi untuk memenuhi itu makan harus secukupnya. Kemudian kalau ingin membuang lemak yang sudah ada di tubuh, ya olahraga. Olahraga yang dianjurkan sih nggak susah sebetulnya sih. Jalan minimal setengah jam. Dan itu tidak bisa dijumlah-jumlah ya. Jadi sekali jalan itu setengah jam. Itu untuk membuang lemak yang sudah ada. Dan aktivitas fisik yang lain, misalnya berkebun, cuci mobil gitu ya, nyapu gitu. Itu membuang kalori yang kita konsumsi. Jadi keseimbangan ini penting sekali. Nah, diet yang benar itu bukan berat badan turun drastis, tapi anjuran sehat sekitar eh, maksimal 1 kilo, turun setiap minggunya secara bertahap. Itu Pak. Jadi Satu ini kilo, diet yang benar. jadi Maksimal yang benar sekitar seharusnya 0,1. kita kalau turun 4 kilo sebulan itu sudah maksimal harusnya, Dok ya. Iya, itu sudah Artinya maksimal. turun berat badan dengan cara yang sehat. Ya, Begitu, karena Dok. yang dianggap hilang itu adalah lemak tubuh. Kalau sekitar eh, 3 sampai 4 kilo. Kalau lebih dari itu, nah kita khawatir yang hilang itu bukan lemaknya, Ya, karena kalau tapi hilang terlalu ototnya. banyak, Dok, berbahaya untuk tubuh kita. Kira-kira begitu. Iya, benar, benar. Ini kita bicara Kemarin, adalah menghilangkan berat badan yang kita tidak inginkan dengan cara yang sehat. iya, benar. Baik. Seingat saya kita sudah pernah membahas mengenai penurunan berat badan sehat ya pada waktu eh, webinar yang sebelum-sebelumnya. Baik, Dok. Masih ada lagi yang ingin disampaikan, Dok? Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui lagi. Eh, Rasanya sudah saya sampaikan semua. Mungkin kita bisa apa mulai membaca tanya jawab gitu Pak, boleh? Oh, Baik, Dok. Saya baca rangkuman dulu. Mungkin saya sedikit mengambil rangkumannya dari apa yang disampaikan dokter ya. Kalau tidak salah, loh, tolong koreksi saya ya. Rangkuman saya baik. adalah tadi saya catat sini, nasi merupakan kelompok karbohidrat kompleks. Tadi ada kompleks dan satu lagi ya, yang dianjurkan dikonsumsi sepertiga piring makan. Betul, Dok ya? Ya, benar. Benar. Sesuai dengan kalori yang dibutuhkan tubuh kita. Iya, Ya, betul. diet yang sehat adalah lengkap gizi. Artinya harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada seratnya, harus ada vitaminnya atau buah, tentu dengan komposisi tadi piring apa? Isi Piring piring makanku ya. sesuai dengan isi ya, sesuai Isi isi piringku piringku. itu, isi piringku ya. Sepertiga ini karbohidrat, Hmm. sepertiga serat, seperenam Sayur ya. sayur ya. Ketiga adalah pola makan yang sehat adalah gizi seimbang. Gizi seimbang tentunya tadi
adalah dengan karbohidrat yang sesuai yang kita diinginkan. Atau di poin 2 lah Benar. sama Iya, sebenarnya. Sebenarnya poin 2 dan poin 3 iya itu Pak. adalah isinya sama. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Bu Dokter ya? Betul dok ya? Iya Pak. Benar sekali. Oke, Terima kasih sudah merangkum. Jadi lebih kita jelas. kita tanpa terasa sudah sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, Q&A, question and answer, 30 menit. Eh, saya menghimbau kembali jangan kemana-mana semua, mari bertanya, mari mendengarkan teman-teman yang bertanya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Dan pada akhir pertanyaan ada nanti hadiahnya. 10 penanya yang terbaik. Saya mulai dengan pertanyaan nomor 1 dari langganan tetap kita, Dokter Mega. Apa kabar dok? Sehat ya? Nggak pernah absen Dokter Mega ini. Selalu ada. Oke, saya langsung bacakannya. Diet makan nasi 1 kali pada siang aja. Dan mulai makan dari jam 12 sampai dengan jam 18. Waduh, hanya 6 jam selisihnya. Setiap hari. Di luar itu tidak makan lagi. Baikkah seperti itu, Dok? Untuk penurunan berat badan. Karena hanya turun 1-2 kilogram, tetapi diet seperti ini berbahayakah, Dok? Turunnya 1-2 kilogram. 6 jam sehari makannya, Dok, selingannya. Dari jam 12 sampai jam 6 sore. Gimana, Dok? Iya, jadi sebenarnya anjuran makan sehat itu adalah makan eh, sesuai gizi seimbang ya. Jadi makan 3 kali sehari dengan selingan 2 sampai 3 kali. Itu sebetulnya itu mengikuti fisiologi tubuh kita bahwa makanan yang kita konsumsi akan dipakai dan selama tiga jam itu makanan akan digunakan. Sesudahnya untuk menjaga stabilitas kadar gula darah kita, kenyamanan kita, dan terutama buat yang GERD ya, ini sebaiknya sih cemilan harus dikonsumsi. Nah, kalau konsumsinya seperti itu dengan jumlah kalori sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai kalau kebutuhan kita tuh dengan kita beraktivitas yang baik, itu sebenarnya berat badan kita akan stabil. Tapi kalau kita tambahkan olahraga untuk membongkar lemak kita, berarti tujuan penurunan berat badan itu akan berhasil. Nah, sekarang kalau kenapa berat badan kok nggak turun? Tadi ada 1 sampai 2 kilo, terus nggak turun lagi. Ini sering terjadi pada diet model apapun di 1-2 minggu itu kalau tidak konsisten dan tidak tahu tidak jadi diet sehat itu makan harus sesuai kebutuhan itu dibongkar dengan cara olahraga. Nah, kenapa diet makan yang ini kan sepertinya skip makan pagi atau skip makan jadi makannya cuma sedikit waktunya. Nah, itu makan seperti itu akan turun berat badannya. Kenapa? Model makan apapun kalau dikurangi dari makanan sehari-hari itu berat badan pasti akan turun di awal-awal. Tetapi apakah kita bisa konsisten makan seperti itu dengan kenyamanan dan apakah tubuh kita itu akan nyaman diberi makan seperti itu jadi akan mempengaruhi ke apa ya konsisten kita untuk tetap menurunkan berat badan. Karena menurunkan berat badan itu waktunya tidak pendek. Jadi yang apa ya, yang saya lihat pasien-pasien yang berhasil dan bagus penurunannya itu sekitar 10 kilo 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kalau 10 kilo 3 bulan itu berarti 1 bulan sekitar 3 kilo. 1 minggu tidak 1 kilo, bisa setengah kilo, bisa 0, sekian. Jadi kalau kita tidak memantau itu, jadi rasanya, aduh kok nggak ada hasilnya ya, gitu. Nah, ini yang penting sekali bahwa kita harus konsisten banget pada saat kita ingin menurunkan berat badan. Semoga ini menjawab pertanyaannya Pak Gosal ya. Jawaban Ya, saya ada banyak. mudah-mudahan Dokter Mega mendengar ya. Ada lanjutannya dok dari Dokter Mega juga. Yang saya mesti tanyakan terpisah karena penting. Apakah dia tanpa nasi, tanpa dok ya, hanya sayur dan buah tetap turun 2 kilogram? Apakah ini karena gangguan metabolisme?
sehingga tetap tidak bisa Jadi, kurus, sehingga tetap tidak bisa kurus. Maksudnya kok nggak kurus-kurus, kok nggak 5 kilo turunnya 10 kilo gitu. gitu. Tetap gemuk Jadi, dok gitu. Slow gitu. kita mesti jelas yang dikonsumsi, tidak makan nasi, apakah makan karbohidrat yang lain, ataukah ada karbohidrat, ada lemak dan protein dari sumber-sumber lain. Kalau di jumlah kalorinya belum tentu lebih sedikit. Tadi ya ilustrasinya ya, nasi dikurangi, Iya, tetapi yang lain-lain ditambah, jadi kalorinya malah nambah. Tapi kalau benar-benar yang dikonsumsi hanya buah dan sayur, itu sebenarnya hanya mendapatkan gula dari buah dan sedikit sekali gula dari sayur. Jadi kalorinya dari situ. Sedangkan tubuh kita butuh protein, butuh lemak juga. Nah, protein ini penting sekali untuk membentuk otot. Tadi ingat ya yang keseimbangan, otot naik, metabolismenya akan naik. Jadi eh, di pada metabolisme yang tinggi tidak menumpuk lemak. Ya, tapi tetap saja untuk menghilangkan lemak itu anjuran sehat adalah olahraga. Olahraganya yaitu tadi jalan minimal setengah jam. baik dok. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Cukup jelas saya rasa. Ya. Pertanyaan kedua dari Ibu Dina Andiani, Tangerang. Mengapa jika seseorang ingin diet selalu menghindari nasi putih umumnya dan selalu konsumsi nasi merah untuk keseimbangan gizinya? Mengapa seorang ingin diet selalu menghindari nasi putih tapi makan nasi merah? Ada bedanya nggak dok? Iya, Ada pengaruhnya nggak? iya ini sebenarnya sesuatu yang benar, tetapi penerapannya tidak demikian gitu. Jadi gini, untuk 100 gram nasi putih dibandingkan nasi merah itu memang ada perbedaan kalorinya. Perbedaannya kalau nasi putih itu 100 gram 175 kalori, kalau nasi merah itu seingat saya ya sekitar 145-an. Jadi ada perbedaannya sekitar 20 kalori sampai 30 kalori. Jadi kalau mengharapkan itu untuk memangkas kalori yang kita masuk bisa, tapi tergantung yang kita konsumsi dari makanan-makanan lain. Kalau total yang kita konsumsi itu misalnya 3.000 kalori. Terus nasi putih ditukar dengan nasi merah, ya bedanya cuma nggak banyak gitu. Jadi ya hasilnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu, Pak. Oke dok, ada lanjutannya sedikit dok. Bagaimana ya dok supaya bisa diet Baik. juga dari tepung-tepungan? Maksudnya diganti tepung-tepungan. Maksud Ada hmm, karbohidrat tepung-tepungan dok? jadi gini, tepung itu adalah memang bahan makanan sumber karbohidrat. Nah, tepung ini asalnya dari mana sih? Bisa dari beras, bisa dari eh, umbi-umbian gitu ya, yang dihancurkan dan dihaluskan sehingga membutuhkan proses cerna itu jauh lebih sedikit daripada kalau kita makan nasi. Nah, kalau tepung ini kemudian digoreng, itu yang kita temukan kan makanan goreng tepung atau jadi kerupuk. Nah, ini kan makanan seperti ini kan Cakwe tidak dok, enak. mengenyangkan. Ya, apalagi kalau misalnya kerupuk itu kan kayaknya eh, ringan, tapi isinya eh, kalau kita makan banyak ya jadi banyak karena selembar kerupuk yang sebesar apa ya segini tuh seberapa ya? Itu sekitar Telapak 50 tangan dok. kalori. Wah, setelapak tangan lebih dari 50 kalori. Cukup Kalau kita banyak dok makan ya. 10 berarti sudah 500 kalori. Padahal berarti sepiring makan itu 565 kalori dengan nasi 100 gram, lauk 2 potong. Nah, bisa dibayangkan kalau kerupuk 10 ditambah kerupuk 10 lembar, berarti kita makan sudah hampir 1.000 kalori. Iya, Ya, hati-hati dok, kayak jadi makan itu kerupuk. sebab benar. Jadi itu sebabnya banyak dokter yang menganjurkan stop tepung-tepungan. Maksudnya jangan makan kerupuk dulu sampai berat badannya tercapai. Makanan jangan digoreng tepung. Goreng boleh, tapi kalau goreng tepung berarti minyaknya akan lebih banyak. Dan tepung itu juga karbohidrat ya. Jadi sebaiknya sih membatasi. Iya, dok. Jadi Semoga sebenarnya ini bisa menjawab pertanyaannya.
Ya sebenarnya tadi yang diterangkan dokter adalah makan karbohidrat ditambah protein ditambah serat totalnya harusnya ya 400 atau 500 kalori sesuai kebutuhan deh. Ya, Jangan nah lebih-lebihan itu tergantung, intinya dok ya. nah ya, tergantung tinggi badan dan berat badan. Jadi kalau untuk orang-orang yang Betul. tidak tidak tinggi, yang mungil-mungil, cukup lauknya satu aja. Baik Kalau dok. yang tadi kayak Pak Gosal 170 cm boleh 2 sampai 3 gitu. Tapi kalau 3 terus-terusan setiap hari, setiap minggu, berat juga akan naik. Kecuali olahraganya ditambah banyak. Nah, mungkin itu akan menolong. Baik dok. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 3 Pak. Dari Ibu Ellen Cahyadi. Baik. Untuk yang berusia 40 tahun ke atas melakukan diet pantang nasi putih dan menggantinya dengan mengkonsumsi nasi merah atau sama nih pertanyaannya mirip-mirip atau brown rice dibarengi dengan konsumsi protein, lemak, sayuran, buah-buahan dalam porsi seimbang disertai aktivitas fisik dan olahraga. Apakah pasti efektif dan tidak akan membuat gendut, dok? Kalau pasti efektif tergantung total kalori yang Porsinya. dikonsumsi. Jadi benar. Jadi kalau sudah benar nih sekali makan 400 sampai 500 kalori ini idealnya. Tapi cemilannya sekali cemilan 300 kalori atau gorengan 3 450 kalori. Ya, kalau dijumlah bisa lebih dari 2000 kalori gitu ya. Iya, Tapi kalau balik ke pertanyaan dari Bu Ellen, Bu Ellen ini sering bergabung juga di sini ya. Terima kasih Bu Ellen ya. Nah, kalau dibarengi dengan protein pasti atau tidak? Seharusnya pasti kalau total kalori yang dikonsumsi itu tidak lebih dan aktivitas fisik kita itu eh, apa namanya baik dan ditambah olahraga baik dokter. gitu Pak. Cukup jelas ya. Banyak pertanyaan yang sama nih dok sebenarnya. Ini dari pertanyaan dari Bu Novi, kartawan kawannya Bu Dokter juga nih. Ya, halo Bu Mau Novi. malam Bu Novi. Sudah beratnya berapa sekarang Bu Novi? Mana Bu Novi ini nih? Biasanya ada lion dance-nya nih Bu Novi nih. Mau tanya, apakah aman kalau dietnya sama sekali pantang makan nasi? Tadi sudah dijelaskan oleh dokter bahwa lebih baik kita makan nasi, karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Saya yang jawab dok ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan nomor Oh, berikutnya. maaf Pak, mungkin maksudnya Bu Novi gini, Ya, gimana? kalau maksudnya mungkin nggak makan nasi tapi makannya spaghetti, roti. Protein, Pak. Protein. Kalau Jadi kalau makannya seperti itu ya boleh gitu ya Sama kayak aja. nasi ya nasi bisa diganti roti, bihun, mie. Nggak tahu nih sukanya apa Bu Pantang Novi. nasi tapi makan yang lain karbo boleh gitu ya dok ya. Ya boleh diganti dengan karbo yang lain. Ya seperti saya pribadi sebenarnya saya makan nasi 3 kali, makan kentang 3 kali dalam seminggu, makan roti sekali. Itu. Ya pertanyaan dari Ibu Eviana, apakah seseorang yang sudah gemuk dan diet pantang nasi hanya pantang nasi hanya malam hari saja, apakah dia tersebut sehat untuk tubuh dan dapat berhasil dengan baik? Nasi malam hari dok, siangnya makan. Pantang nasi siangnya makan, paginya makan. Sebenarnya kita tuh butuh bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi untuk energi kita tuh perlu karbohidrat. Jadi protein itu akan punya tugas lain yaitu bikin sel baru atau kalau orang dewasa selnya mungkin tidak baru tapi mengganti sel yang rusak, gitu ya. Dan lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi konsumsi karbohidrat itu sebenarnya perlu, gitu Pak. Boleh, baik dok. Cukup cukup singkat dan jelas menurut saya. Pertanyaan nomor 6 dari Ibu Inge. Apakah nasi yang baru matang dibanding nasi yang sudah dihangatkan kalorinya sama? Iya, benar. Ini sekarang lagi tren ya. Jadi sebenarnya sih sama saja ya. Apalagi kalau mau makan, dihangatkan lagi. Jadi bahan makanan sumber karbohidratnya itu kalaupun berubah itu tidak banyak. Tapi alangkah enaknya kalau kita makan nasi yang itu ya Pak ya, Hangat. yang
baru harus hangat dan baru matang. Iya. Itu dok, karena nasinya masih hangat, kalorinya makanya jadi banyak, kalorinya jadi tinggi dok. Oh gitu, karena Karena enak ya makan Pak ya. nasinya enak. Iya Kalau itu benar. analisa orang awam misalnya dok. Baik, pertanyaan nomor 7 dari Bu Hmm. Nur Syafirah. Kalau berdasarkan anjuran isi piring sehat itu, berapa jumlah kalori dalam satu piring tersebut dok? Iya, jadi hmm, ini memang jadi mesti masih masih jadi ragu-ragu ya. Jadi sebenarnya seberapa kalori sih yang dimakan sekali makan? Kembali lagi ke kita, satu, apakah kita itu ingin menurunkan berat badan atau meningkatkan berat badan, atau mau di situ-situ saja. Berarti kebutuhan kalorinya itu berbeda masing-masing. Orang yang tinggi dan yang pendek itu beda kalori. Orang yang aktif dan tidak aktif beda kalori. Orang yang ototnya besar dan kecil beda kalori. Masih ada pengaruh metabolisme yang ini kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan seperti tadi yang yang jelas gitu ya. Ada pengaruh metabolisme lain lagi. Nah, berapa kalori rata-rata atau pada umumnya untuk orang dengan tinggi badan 150 itu butuh kalorinya 1.500 kalori. Nah, itu sekali makan 400 kalori. Nah, kalau berapa kalori nanti boleh diputar ulang yang tadi piring yang tadi sudah di-share ya, satu piring berapa kalori itu. Untuk orang yang tingginya 170 Udah, cm, harga bisa tahu. Hah? untuk Jumlah yang tinggi badan konsumsi 170 kalori, Pak Yose, 170 orang Pak cm, Yose mungkin di mute dulu Pak Yose. sekarang itu gimana? Mohon. Pak Yose mohon di mute dulu itu. Terima kasih. nah, Yes, jadi dok. untuk tinggi badan 170 cm itu boleh makan sekitar 600 kalori. Tapi ingat selingannya harus juga tidak berlebihan gitu. Semoga ini bisa Ya, menjawab pertanyaan. Nanti boleh diputar ulang rekamannya. jadi kurang lebih berdasarkan tinggi badan dok ya, kalori yang Benar, dibutuhkan tinggi sama badan. kita. Ya, Dari situ baru kita bagi ke porsi-porsi porsi-porsi. kecil-kecil yang kita ingin makan setiap hari, betul dok ya. Ya, Makan benar. siang berapa Ya. kalori, makan malam berapa kalori, makan pagi berapa kalori, dan di total adalah sesuai dengan Ya, kebutuhan seperti saya 2.000 kalori per hari dok. Begitu dok ya. ya, Karena ya. saya Ada tingginya tambahan, Pak. 174. Ya. Ya, benar. Ada tambahan begini. Kadang-kadang kenapa kok kita lebih lapar dari hari biasanya? Mungkin hari itu kita lagi ada kesibukan, misalnya eh hari ini apa Pak supir tidak masuk, jadi saya cuci mobil sendiri. Ya, jadi dia lebih lapar. Nah, itu boleh tuh ekstra makan gitu. Atau lagi jalan-jalan nih piknik, jalan kaki pikniknya. Waduh, jalannya agak jauh, ya mungkin lebih lapar. Nah, itu juga eh, apa perhitungannya bisa seperti itu. Baik, mesti teman-teman semua mesti belajar kembali apa yang diajarkan Bu Dokter mengenai kalori yang dibutuhkan kita dengan tinggi badan kita. Ya, Ada rumusnya, hmm, nanti dikasih ya, gitu. ya. Oke, Tapi Pak, kalau boleh menambahkan, ini boleh. juga sangat terpengaruh dengan aktivitas fisik ya. Yang tadi saya sebut ini adalah aktivitas orang kota yang 8 jam di kantor dan di rumah pekerjaannya sudah elektronik semua ya. Ini bukan pekerjaan seperti zaman dulu ya, yang dimana orang masih ke sawah. Kalau ingat-ingat ya Bapak Ibu teman-teman, zaman dulu kalau lihat orang, oh kalau ke sawah makannya satu piring, nasinya banyak banget, lauknya juga cuma 2 potong, nggak banyak sekali. Telur satu dengan tempe satu sudah cukup banget, dan sayuran mungkin tinggal metik di halaman, terus satu piring kecil. Nah, cara makannya seperti itu. Kemudian orang tidak ke sawah, terus mengurangi nasi ya, karena sudah tidak membutuhkan kalori yang banyak Energi. untuk beraktivitas. Iya, tidak butuh energi yang tidak pengeluaran energi yang tidak sebanyak itu. Nah, orang sekarang di kota dengan pekerjaan seperti kita-kita ini ingin makan lauknya lebih banyak. Terus nasinya dikurangi. Akibatnya kalorinya malah lebih banyak.
Jadi kalau kita cerita obrolannya tuh seperti itu. Baik, ini pertanyaannya singkat tapi setelah diterangkan cukup panjang, jadi seharusnya lebih jelas ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Jani Cahyadi. Ibu Yani menanyakan, malam dok, saudara saya berat badan 80 kilogram, umur 75 tahun, lumayan sudah berumur ya. Pantang Iya. nasi, makan pagi sayur, telur, sorry, pantang nasi, makan sayur, telur rebus satu, dan daging, ayam atau ikan. Siang makan kentang rebus saja. Terus sayur terus garis miring asinan. Malam makan buah aja. Waduh, pagi hanya makan sayur dan telur dan daging ikan atau ayam. Siang makan kentang rebus tambah sayur asin, sayur dan asinan. Malam makan buah saja. Kenapa berat badan tidak turun, tapi suka migrain? Migrain. Harus bagaimana aturan yang baik, dok? Baik, jadi gini, ini adalah eh, hal yang kita, kalau di NutriHealth Indonesia kita ada layanan untuk menghitung berapa kebutuhan kalori. Setelah itu kita menghitung juga berapa yang dikonsumsi, berapa kalori yang dikonsumsi. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa menghitung secara tepat berapa kalori. Memang harus dihitung benar-benar. Itu yang kalau di ilmu gizi namanya adalah eh, analisis asupan. Ya, dihitung dari dari bangun sampai ke tidur. Nah, itu dihitung berapa kalori. Nah, itu baru kita bisa menyimpulkan apakah kalorinya lebih atau kurang. Kemudian kalau keluhan migrain itu mungkin karena makannya tidak teratur. Jadi eh, yang ideal itu kan grafiknya habis makan, selingan, makan siang, selingan, makan malam. Kalau aktivitas fisiknya masih banyak sampai malam, masih ada selingan di malam hari. Tapi kalau nanti makan ada kalori, tidak ada kalori, ada kalori, tidak ada kalori itu kan menyebabkan kita tuh jadi tidak stabil ya, termasuk gula darahnya, termasuk kenyamanan tubuhnya, dan migrain juga salah satu keluhan orang yang sakit mah. Jadi memang ini idealnya adalah kita hitung dulu berapa kalori kebutuhan sehari dengan data-data dan laboratorium, termasuk cek laboratorium yang ada, kemudian dibuat rencana makan yang ideal dan dihitung asupannya setiap hari supaya kita bisa tahu pasti. Termasuk juga dihitung aktivitas fisiknya termasuk olahraga gitu Pak. Sedetil itu kalau Baik, kita dok. ingin tahu. Baik, dok. Jadi sedikit menambahkan kepada teman-teman sedikit informasi bahwa di NutriHealth Indonesia banyak pasien dari kita itu awalnya tidak tahu berapa kalori yang dibutuhkan. Apakah saya makannya sudah benar atau salah nih katanya. Kemudian mereka ikut program. Tiap hari mereka makan di potret, di foto, diberikan kepada perawat kita. Kemudian dihitung. Oh, paginya makannya sekian, siangnya makan sekian, ngemilnya sekian, Hmm. sore makan sekian. Tiap hari difoto dan dikasih tahu makan apa. Dan akhirnya setelah 1 minggu, baru beliaunya tahu bahwa ternyata memang makannya kekurangan Lebih atau kurang atau lebih? berlebihan. Dan Iya. salahnya di mana nih? Salah kelebihan protein atau salah kelebihan karbohidrat. Karena kalau kelebihan protein juga bisa-bisa sakit asam urat, sakit kepala, dan lain-lain. Jadi memang kita harus tahu detailnya, tepatnya berapa dengan cara menghitung. Memang nggak cepat belajar menghitung, tapi harus belajar. Itu informasi sedikit dari saya. Baik, dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Hajiah Baik, Pak. Mualifah. Selamat malam, dok. Izin bertanya untuk diet lansia dengan asam urat tinggi. Kira-kira baiknya bagaimana ya, dok? Wajib nih kalau ini, dok. Diet. Kalau saya ya, tahunya ya. Iya, tapi sebelum saya menjawab, saya ingin mengingatkan bahwa kita pernah ada webinar tentang asam urat ya Pak ya. Nanti bisa Betul. dikirimkan ke Ibu Hajiah Mualifah video rekamannya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini ya, em,
Hmm. Asam urat tinggi itu biasanya konsumsi protein, bahan makanan sumber protein atau lauk ya, berlebihan, terutama yang mengandung purin. Nah, jadi rasanya saya makan lauknya nggak banyak gitu. Saya makannya nggak banyak ya, tapi kalau kebutuhan lauknya itu sekitar 1 sampai 3 potong atau setengah ons sampai 1,5 ons itu, kalau lebih dari itu dan sering, apalagi dengan ginjal yang tidak sangat fit, nah asam urat akan akan tinggi. Jadi sebaiknya adalah atur makan, konsumsi bahan makanan sumber protein secukupnya. Dan ingat karbohidrat itu penting sekali supaya si protein ini tidak dihancurkan untuk dijadikan kalori. Karena kalau dijadikan kalori nanti juga asam uratnya bisa tinggi lagi. Baik, Dok. Itu Intinya Pak. adalah harus diet protein. Ya, satu Berapa lagi harus asam urat, eh, maaf Pak, satu lagi asam urat itu juga dipengaruhi kecukupan cairan yang kita minum. Tapi saya tidak menganjurkan minum sebanyak-banyaknya karena ginjal yang sudah ada masalah, kalau minum sebanyak-banyaknya itu juga menjadi uh, problem? malah jadi nggak sehat. Iya, benar. Baik. Ceritanya panjang kalau asam urat, Dok ya. Mesti sesi khusus ini. Pertanyaan nomor 10 dari Ibu Ria. Sekali makan nasi hanya 100 gram. Lauk pauknya 3 kali nasi. Waduh, tambah buah setelah 1 jam. Tambah. Tapi tetap gendut. 100 gram nasi plus lauknya 3 kali nasi. Ini, ini Harus tiga bagaimana potong lagi, atau Dok tiga ya? kali. Harus ngurangin lauk. Ya, lauk itu Kalau kalorinya saya banyak. bacanya salah, Bu Ria tolong dikoreksi ya. Mungkin saya salah mengerti atau salah baca nih. Tapi tolong Iya, dok terangkan dok. iya kalau benar lauknya 3 kali lauknya 3 kalinya nasi, ya itu kelebihan kalorinya. Asam urat Kalau juga dok ini. iya bisa, dan kolesterol juga bisa naik karena di dalam bahan makanan sumber protein atau lauk itu juga mengandung lemak atau minyak atau kolesterol. Itu dok ya. Gitu Pak. Baik. Semoga sudah Saya lanjut. bisa menjawab pertanyaannya ya. Ya, ya. Jangan banyak-banyak deh Pak dok itu makan proteinnya. Kalau lauknya kalau 3 kali terlalu banyak dari nasi ya. 3 kali Eh, nasi kebanyakan. ya, tadi di isi piringku ada jelaskan bahwa nasi sepertiga, lauknya 1/6 itu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ya Ibu benar. Lestari Wijaya. Bagaimana cara diet yang baik tapi tidak pernah olahraga? Makan nasi hanya sekali sehari, selebihnya makan tanpa nasi. Tanpa nasi, tapi kalau makan mie banyak sama aja dok ya, atau makan yang roti Ya banyak benar. sama aja. Tolong Ya terangkan dok. benar. Jadi diet yang sehat itu memang harus dengan olahraga. Itu aja dok ya Eh, jawabannya ya. ya, diet yang sehat harus dengan olahraga karena Wajib olahraga. olahraga olahraga itu tadi ya, olahraga jalan kaki minimal setengah jam itu akan membongkar lemak yang sudah ada di dalam tubuh. Dan aktivitas fisik itu, ini kita nggak ngomong olahraga yang setengah jam itu, tapi di luar itu, misalnya tadi eh, nyapu, senam, terus senam-senam, dansa sama teman-teman, nah itu sebenarnya juga membuang kalori dari makanan yang kita konsumsi. Nah, saya beruntung dok ya, tiap hari jalan 30 menit. Umur saya sudah 65, tapi saya senang kaki saya kuat, badan sehat. Terima kasih dok. Baik, Pak. Ini Oke, salah satu contoh yang rajin olahraga gitu ya, Pak. badan stabil dok, beratnya 74 terus, sudah 15 tahun segini aja dok. Nggak turun nggak naik ya. Bagus. Pertanyaan berikutnya dok, Resa Nai dari Ibu Resa Nai ini. Saya sudah jarang makan nasi,
paling makan nasi siang karena memang lagi sakit dan tidak pahit jika makan nasi. Ibu sakit apa, Bu nih? Dan setelah sembuh saya jadi seperti makan nasi sedikit karena sudah kenyang. Kalau makan nasi sedikit sudah kenyang. Apakah benar jika mengurangi asupan nasi, gula darah akan terkontrol? Tetapi berat saya hanya turun sekilo dalam sebulan. Ini pertanyaannya jelas gak, Dok? Jadi kalau jadi kalau tidak makan nasi, eh, gula darah akan terkontrol. Sebenarnya gula darah terkontrol itu eh, kita harus makan gizi seimbang tadi sehari 3 kali, selingannya 3 kali. Kalau kita sudah ngomong gula darah itu lebih lebih apa ya, lebih ketat lagi. Jadi sekali makan itu sehari satu hari itu harus kita hitung berapa kalori kebutuhannya, kemudian dibagi 3 kali makan dan 3 kali selingan. Ditambah lagi kita harus mencermati aktivitas fisik kita paling sibuk atau paling banyak beraktivitas yang mana. Biasanya aktivitas fisik banyak siang hari, oleh sebab itu dokter sering menganjurkan makan siang lebih banyak daripada makan malam. Tapi ada juga yang kalau malam tuh aktivitas fisiknya lebih banyak. Jadi ya mesti lebih banyak atau ingat kembali lagi cerita saya yang ke sawah. Orang ke sawah pagi-pagi juga sudah makan cukup. Terus ada selingan dan makannya banyak karena kerja di sawah dari pagi sampai siang. Sedangkan sore malam sudah tinggal istirahat, makannya tidak banyak-banyak. Jadi ini yang tujuannya untuk menghasilkan gula darah yang apa namanya yang stabil ya. Terus kalau mengenai berat badan, penurunan berat badan yaitu total kalori tidak boleh lebih dari kebutuhan sehari-hari Iya, dan ada pengeluaran kalori dari pembongkaran lemak. Itu Pak. baik. Semoga menjawab Ya, pertanyaan untuk Ibu Resa Sore juga tadi. hati-hati juga kalau berat badan terus-terus ya setiap setiap bulan setiap ini turun sekilo sebulan. Nanti lama-lama kalau memang berat badan udah ideal, jangan sampai kurang berat badannya malah ya. Oke, dari Bapak Suherman pertanyaannya. Supaya tidak gendut, mereka sudah diet tanpa nasi setiap hari. Diet tanpa nasi. Apa akan mengakibatkan hipoglikemia untuk jangka panjang? Pertanyaan nomor dua. Mereka sudah mengikuti gizi seimbang dengan porsi tidak banyak, tapi tetap gendut. Apakah ada pengaruh kuat faktor genomiknya? Wah, ini pertanyaan ilmiah. Iya, iya benar. Ini dokter nih. Ya, Jadi hipoglikemik itu eh, biasanya bukan kumulasi jangka panjang, tapi lebih ke jangka pendek. Jadi kalau eh, makanan yang kita konsumsi sudah habis, gula akan turun dan kita akan merasa, aduh udah lapar, badan udah nggak enak, gemeteran. Nah itu sebetulnya sudah hipoglikemik. Nah, perlu makan lagi. Tapi tidak berarti kalau nggak makan terus nanti hipoglikemik terus. Ya tidak, karena tubuh setelah kalau saat-saat yang tadi kita lapar terus kita nggak makan, tubuh juga akan berusaha membuat gula dari tubuh sendiri. Makanya kalau kita pas lapar gitu, lapar belum sempat makan terus kita duduk istirahat sebentar, laparnya kok hilang. Nah, sebetulnya itu tubuh sudah memecah glikogen tubuh kita untuk menghasilkan kalori lagi. Nah, kalau mengenai makan nasi, apakah menyebabkan hipoglikemik atau tidak? Ya tergantung. Kalau kita benar-benar tidak ada kalori yang masuk, ya kita akan hipoglikemik. Tapi kalau ada kalori yang masuk, meskipun bukan dari nasi, kadar gula darah kita masih bisa naik. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Dok, mungkin Terus yang terangkan kedua, kepada pemirsa yang lain apa itu hipoglikemik, Dok, baik. supaya lebih jelas. Oh, boleh ya. Jadi hipoglikemik adalah kadar gula darah rendah kadar gula yang rendah di dalam darah. Dan kadar gula darah ini turun kalau eh,
asupan yang kita makan Gula. itu sudah kita pakai. Nah, setelah kadar gula darah itu turun, itu disebut hipoglikemik ya, turun di bawah normal namanya hipoglikemik, tubuh akan memberikan sinyal ke tubuh sendiri. Nggak ada makanan nih, nggak ada makanan. Jadi tubuh akan memecah cadangan gula di dalam tubuh yang disebut cadangan glikogen. Nah, ini akan dipecah. Glikogen ini bisa dipecah sampai 14 jam. Cukup panjang. Nah, ini sangat menguntungkan pada saat puasa Ramadan ya, yang 12 sampai 14 jam itu tidak ada uh, asupan makan. Nah, itu bertahannya tuh di situ sebenarnya. Tapi setelah glikogen habis, tubuh akan memecah otot tubuh, lemak tubuh. Jadi kalau kita mengharapkan turun berat badannya dengan tidak makan untuk membongkar lemak, itu butuh sekitar 2 hari lemak baru dibongkar. Dan pada saat itu tubuh sudah jadi tidak sehat sebenarnya. Sudah Jadi lemes dok, sudah mesti bawa ke eh, rumah sakit diinfus dok nanti. Em, ya bisa iya bisa tidak, tapi sebenarnya kalau kita jadi gini, kembali kalau kita ngomong makan sehat itu kita tuh perlu supply 3 jam sekali untuk menjaga stabilitas tubuh kita. Tubuh bisa bertahan tanpa makanan untuk beberapa waktu, tapi kalau lama kelamaan artinya masukan gizi itu nggak lengkap, termasuk vitamin jadi nggak lengkap, mineral jadi nggak lengkap. Nah, itu sebetulnya mengganggu kesehatan. Kalau orang bilang, oh saya bisa kok, ya bisa, tapi di dalam tubuh sebetulnya sudah ada masalah. Tinggal masalahnya akan muncul kapan, gitu. Baik dok. Jadi Ya, saran jadi saya cukup sih jelas ya. tetap gizi Ap- seimbang. Apa itu hipoglikemik? Sedikit pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Pertanyaan nomor 2 dok, tadi yang dari dokter Suherman ini. Eh, Mereka sudah Mengikuti mengikuti gizi gizi seimbang, seimbang. porsi tidak Nah, banyak, tapi tetap gendut. Ini nah, tetap kita harus hitung asupan sehari-hari. Apakah betul sudah eh, sesuai kalori yang dikonsumsi atau tidak? Karena banyak pasien yang saya tuh sudah persis dengan rencana makan yang dokter buat, tapi setelah kita hitung ternyata konsumsinya masih 3.000 kalori. Di mana kesalahannya? Oh, ternyata pada waktu kapan itu makan apa namanya makan biskuitnya setengah kaleng misalnya seperti itu. Oh, saya kira makanan ini tidak banyak kalorinya misalnya, tapi ternyata yang dikonsumsi banyak. Gitu, Pak. iya. Jadi Ya. apakah ada pengaruh kuat faktor genomiknya dok? Pertanyaan tadi itu. Eh, ada pengaruh, tetapi faktor lingkungan lebih berperan. Lingkungan itu maksudnya makanan yang dikonsumsi dan aktivitas fisik. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 14 dari Ibu Jenny Marta Pardede. Dok, bagaimana dengan sering begadang tapi tidak ngemil? Wah, udah begadang tidak ngemil, nonton TikTok. Bisa menyebabkan badan jadi gendut? Iya, kalau dari penelitian bahwa orang yang tidurnya sangat malam di atas tengah malam, kemudian bangun siang, itu memang cenderung lebih gemuk atau terkena obesitas. Kalau di dalam risetnya itu ditunjukkan bahwa ternyata intake-nya itu lebih banyak karena pada malam hari mereka juga mengonsumsi makan, terus perbandingan antara istirahatnya dan makannya itu tetap lebih banyak makannya. Nah, ini kalau riset. Tapi kalau ada penjelasan ilmiah yang lain bahwa orang yang tidurnya tidak cukup itu juga eh, penurunan berat badan itu akan sulit karena metabolismenya itu menjadi tidak sehat. Ini penelitian dok ya, benar ya? Iya, jadi Research ya. anjurannya tetap tidur harus cukup dan idealnya tidur itu mulai dari jam 10. Baik dok, terima kasih. Nanti saya tidur jam 10 dok kali ini. Pertanyaan nomor 15 dari Ibu Mirau. Malam dok, izin nanya kalau dari tumpeng jumlah gula yang paling atas apa tumpeng maksudnya tumpeng yang tadi Bu Dokter punya ya? Iya, benar. Apakah itu juga termasuk gula yang di buah, susu?
meskipun tidak tambah gula atau cuman gula pasir, sirup dan yang lain. Benar, Pak. Karena buah dihitung dalam anjuran makan buah, kemudian susu adalah bagian dari bahan makanan sumber protein yang ada gulanya, tapi yang di atas itu adalah gula yang didapatkan dari gula pasir, madu, terus gula yang eh, seperti permen gitu ya. Jadi lebih Iya. ke seperti itu kalau eh, yang di ujung Jadi piramida. dok, madu itu pun termasuk gula ya. Kadang Iya, ada orang karena bilang ke dia saya, sudah simpan. madu nggak apa-apa, makan yang banyak, pagi, siang, malam minum madu katanya. Oh, 1 gelas, 2 sendok madu setiap kali katanya. Itu nggak benar dok ya. jadi jadi madu tidak apa-apa itu benar. Tapi konsumsi madu dijumlah dengan gula dan yang lain-lain yang tadi digambar di atas itu anjurannya hanya 4 sendok makan, Termasuk madunya dok ya. termasuk sudah semuanya. Iya. Jadi intinya madu adalah gula. Segitu Iya, dok ya. benar. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Oli Bui. Pertanyaan dok, kenapa kalau tidak makan nasi tapi diganti sama karbo lain kadang-kadang masih suka pusing dok? Waduh, diganti karbo lain. Apakah benar nasi terus-terusan bikin perut lebih maju daripada karbo lainnya? Maksudnya perut jadi gendut dok? Sebenarnya Sama sih aja dok. em, suka pusing itu sebenarnya tidak ada penjelasannya ya Pak, karena sama-sama karbo yang akan diserap menjadi gula setelah di dalam tubuh. Tapi nasi sendiri itu akan kita kunyah menjadi kecil-kecil, kemudian sampai di lambung akan digiling sampai halus, terus masuk ke usus baru diserap. Ini proses penyerapannya nasi. Nah, diganti yang lain juga sama. Mungkin kalau ada keluhan kok tidak nyaman, kayak masih lapar, kalau masih pusing, kalau pusing-pusing, mungkin jumlah karbohidratnya mungkin kurang juga bisa. Tapi ini penjelasannya kita mesti detail ya, apakah benar seperti yang dikeluhkan. Terus kalau nasi terus-terusan bikin perut lebih maju, perut maju itu adalah salah satu tanda obesitas. Ya, ada penumpukan lemak di bawah kulit. Jadi perut itu ada lemaknya di bawah kulit sama di dalam perutnya. Nah, maju itu bisa karena lemaknya tebal di bawah kulit, lemaknya tebal di dalam perut, atau satu lagi, tidak pernah olahraga sehingga ototnya juga kendor. Nah, ototnya kendor, lemaknya tebal, ya perutnya akan maju. Jadi supaya perutnya mundur, jadi olahraga, olahraga aerobik untuk membuang lemak dan olahraga untuk mengaktifkan otot-otot perut supaya kencang. Jadi PR-nya Simple dua. dok ya. Simple, kembali ke makan gizi seimbang, pola makan yang benar, Ya, dan olahraga. Itu aja. ya Pertanyaan benar. 17 dok. Dari Pak Budiman. Apakah minum Femi Fiber dapat membantu proses penurunan berat badan? Bisa diminum sehari berapa kali? Femi Fiber dok. Ya ini karena hadiah dari Pak Gosal nih, jadi ditanyakan. Jadi eh, sebenarnya saya tidak ingin menyebut produk karena bubuk serat itu banyak sekali, termasuk eh, termasuk produk yang Pak Gosal bagikan nih. Nah, kapan kita memanfaatkan? Kalau kita sedang tidak ketemu sayur, ya kita kan butuh serat nih. Boleh tuh serat bubuk dikantongin. Kalau misalnya mau pergi makan sama ke restoran, ya atau pergilah kalau rencananya akan kayaknya tidak ketemu sayur, baiklah saya bawa bubuk serat. Tapi selama masih ada sayur ya paling enak ya makan sayur gitu. Nah, kalau kalau kita membawa bubuk serat untuk bekal, nah untuk mengganti sayur ya berarti kita eh, sudah dalam rencana makan yang baik gitu ya.
Karena kalau kita tidak bawa dan tidak ada, ya kita ingin kenyang, jadi pasti akan diisi perut kita dengan bahan makanan sumber karbohidrat, nasi atau lauk atau yang lain-lain yang berkalori-kalori. Jadi boleh tuh dikonsumsi. Berapa banyak boleh dikonsumsi? Berapa banyak sebetulnya anjuran ini adalah makanan penolong ya, jadi boleh dikonsumsi. Tetapi Ya, tidak dianjurkan untuk konsumsi selalu untuk menggantikan makanan makanan yang tradisional atau makanan biasa itu tidak seperti itu. Gitu, Pak. baik dok. Apakah Terima jelas? kasih. Ya, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang bertambah terus ini, tapi maaf pada teman-teman semua karena waktu tidak mengizinkan. Jadi saya harus cut pada sesi pertanyaan terakhir dari Bapak Budiman. Terima kasih dok atas semua Baik, terima kasih. penjelasannya, keterangannya. Mudah-mudahan teman-teman semua uh, mengerti dan belajar apa yang harus kita lakukan untuk supaya tadi diet yang benar, uh, gizi seimbang yang benar. Ukurannya apa untuk gizi seimbang itu? Bagaimana kita bisa makan tepat sesuai dengan uh, kebutuhan kita? Itu terpenting menurut saya. Dan tentunya olahraga. Begitu dok ya? Ya, benar, Pak. Oke. Jadi, baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebelum nanti ditutup. Jadi, saya mengucapkan terima kasih dulu Pak Gosal dan Bapak Sama-sama Ibu dok. dan teman-teman yang ada di sini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu ya Pak, Bu, dan Iya. teman-teman. Ya, tadi saya sampaikan bahwa acara ini, presentasi ini dan question and answer ini ada rekamannya semuanya dan juga akan disiarkan di YouTube. Nanti kalau di YouTube tolong di subscribe dan like ya, dibantu share ke teman-teman yang lain supaya banyak pemirsanya dan mendapat jempol saya dan Bu Dokter. Eh, Seperti biasa ya, kita setiap 2 bulan sekali akan mengadakan webinar untuk bulan depan. Sorry, bukan bulan depan, untuk bulan Desember. Waduh, tahu-tahu sudah Desember lagi ya. Luar biasa cepatnya waktu ini. Tanggal 20 Desember, jam yang sama, kita tidak bikin tanggal 27 Desember karena mungkin sudah banyak yang liburan. Tapi kita akan bikin tanggal 20 Desember hari Jumat, kembali ke jadwal yang benar hari Jumat, bukan hari Rabu seharusnya. Kita akan membahas tentang fatty liver dan pencegahannya. Nah, fatty liver ini adalah salah satu penyakit yang cukup berbahaya, tapi banyak orang tidak tahu. Kadang-kadang mereka sudah fatty liver pun mereka nggak tahu. Karena jarang sekali orang check up fatty liver. Nah, kita akan membahas sedikit tentang pencegahan fatty liver. Apa itu fatty liver dan apa pencegahannya akan disampaikan oleh Bu Dokter nanti pada tanggal 20 Desember, hari Jumat, 2 bulan lagi. Ya, oke, kita sampai pada sesi pemenang Hampers nih. Sorry, kita akan masuk pada sesi menerangkan tentang program-program, produk-produk dari NutriHealth Indonesia. Seperti diketahui bahwa NutriHealth Indonesia ini bergerak di bidang konsultasi tentang gizi dan nutrisi. Apa program konsultasinya? Ada macam-macam. Ada tentang cara menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Ada cara untuk bagaimana kita belajar mengetahui apa yang harus kita makan yang tepat sesuai dengan kebutuhan badan kita sehingga kita tidak kekurusan, tidak kegendutan. Orang sehat pun banyak yang ikut program seperti itu. Ada program untuk penderita eh, sakit, misalnya sakit diabetes atau sakit hipertensi atau sakit jantung atau sakit kanker. Bagaimana untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk orang menderita penyakit kanker atau diabetes dan banyak program-program yang lainnya. Untuk informasi yang lebih tepat bisa menghubungi administrasi kita nanti. Program konsultasi kita bisa menghubungi itu WhatsApp adalah 081 211 75551 untuk mengetahui program apa yang ingin ditanyakan kepada perawat kita atau kepada ahli gizi kita. Dicatat nomornya 081 211 75551.
Ini adalah hotline kita, NutriHealth Indonesia. Baik, kita masuk kepada acara pemenang pertanyaan. Siapa yang menangkan 10 pertanyaan yang disampaikan? Nah, ini dia orangnya. Ibu Resa, Ibu Ellen, Ibu Inge, Ibu Hajia Mualifa, Ibu Dina Andiani, Ibu Novi, Ibu Nur Syafira, Dr. Megawati, Ibu Jani, dan Ibu Eviana. Dicatat kembali nomornya tadi 081211, screenshot lebih baik ya, supaya bisa menghubungi segera admin kita untuk mengklaim hadiah yang diberikan. Mudah-mudahan hadiah itu berguna untuk kita semua. Seperti fiber yang kan tadi, itu berguna sekali. Saya kalau jalan-jalan selalu bawa itu. Oke, kita sampai juga untuk pengumuman pemenang sudah. Jangan lupa ya teman-teman untuk meng-follow Instagram kita. Kita ada Dr. Gizi NutriHealth Indonesia punya Instagram, Dr. Gizi _Rusiana NutriHealth Indonesia, dan juga ada YouTube kita NutriHealth Indonesia. Banyak sekali program-program sudah lihat yang sudah lama bisa dibuka di sana, dan tolong bantu subscribe dan like untuk YouTube kita. Saya ingatkan kembali, program ini semua record, bisa diminta recordingnya kepada administrasi kita. Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Jaga kesehatan. Salam NutriHealth. Sampai ketemu lagi 20 Desember, Jumat bulan Desember. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, Dr. Mega. Terima kasih Pak Gosal. Jangan Kasih bosan ya. kantor ini. Terima kasih Pak Gosal. Kampung boleh dong. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Dokter, dan Sudah mau. berkati. Terima kasih Dokter Rusi. Terima kasih Dokter Lucy. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. NutriHealth Indonesia adalah layanan konsultasi online oleh tim. Ada 4 layanan program. Yang pertama adalah program pengaturan berat badan. Untuk kamu yang mau menurunkan atau menaikkan berat badan tanpa efek samping. Yang kedua adalah program pengaturan makan dengan masalah kesehatan seperti diabetes, GERD, cancer, PCOS, dan lain-lain. Yang ketiga adalah program pengaturan makan bagi ibu hamil. Karena saat hamil, ibu hamil sering mengalami kesulitan makan seperti mual, muntah, dan lain-lain. Dan peningkatan berat badan ibu hamil berbeda-beda tiap trimester yang sangat membutuhkan pemantauan khusus. Yang keempat, pengaturan makan untuk bayi dan anak. Ini penting sekali karena merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting pada si kecil. Tim yang melayani adalah dokter spesialis gizi klinik untuk konsultasi medis dan kesehatan. Kemudian ada ahli gizi yang akan mengajari memilih makanan serta mengatur jadwal dan porsi makan. Dan ada perawat gizi yang akan mendampingi program kamu supaya asupanmu lebih termonitor. Sehingga di akhir program kamu sudah tahu bagaimana makan yang sehat sesuai kebutuhanmu. Sudah banyak pasien yang ikut program dan berhasil. Sekarang giliran kamu.